Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari. Saya dari Preki SD dengan NIM 8775821717. Di sini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan itu seperti dua sisi mata uang, yaitu di mana saling menguatkan dan tidak bisa dipisah. Baiklah, poin yang pertama yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi ilmu pendidikan? Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas lewat 3 pisau analisisnya. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Yang pertama, ontologi. Apa hakikat pendidikan itu? Apakah pendidikan hanya transfer ilmu atau membentuk karakter? Selanjutnya, epistemologi bertanya, bagaimana cara memperoleh penguatan yang benar dalam pendidikan? Apakah cukup hafalan atau harus lewat penemuan? Selanjutnya adalah aksiologi bertanya, untuk apa pendidikan itu dilakukan? Apakah untuk nilai atau untuk membentuk manusia berkarakter? Dengan 3 pertanyaan ini, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan. Dengan 3 pertanyaan ini, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak kehilangan arah, tetap ilmiah, dan punya nilai yang jelas. Jadi, eksistensi ilmu pendidikan jadi kuat, karena punya landasan berpikir yang kokoh. Baiklah, selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu tentang pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan timbal balik, jadi pendidikan juga memperkuat ilmu filsafat. Caranya bagaimana? Pendidikan yang bermakna menjadi tempat uji coba teori-teori filsafat, misalnya filsafat progresivisme mengatakan siswa harus aktif belajar. Ketika guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas dan ternyata siswa lebih kritis, maka teori itu terbukti relevan. Praktik pendidikan yang baik menjadi bukti yang empiris yang menguatkan dan mengembangkan pemikiran filsafat ilmu. Tanpa praktik, filsafat ilmu hanya teori di atas kertas. Poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kenapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena bisa membedah masalah pendidikan seperti ke akar. Ambil contoh masalah yang pertama, siswa SD sekarang malas membaca. Kalau pakai ontologi, kita tanya, apa hakikat membaca itu? Apakah cuma menghafalkan teks atau memahami makna? Pakai epistemologis. Bagaimana cara yang benar agar anak bisa memahami bacaan? Apakah dengan metode fonik, SAS, atau lainnya? Pakai aksiologi. Nilai apa yang ingin kita tanamkan lewat membaca? Cinta ilmu, empati, atau cara kerja nilai? Poin yang keempat yaitu contoh konkret penerapan. Pertama adalah kebijakan. Kurikulum Merdeka lahir dari filsafat humanisme dan progresivisme. Ontologinya memandang siswa sebagai objek yang unik. Epistemologinya menekankan belajar melalui pengalaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.